Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Pagi itu di pasar kota Malang, suasana begitu ramai. Pedagang berlomba-lomba menawarkan dagangan mereka. Suara riuh rendah pembeli bercampur dengan suara penjual yang memanggil pelanggan. Di tengah keramaian itu, gerobak siomay milik Jumadi terlihat paling mencolok. Bukan karena hiasan atau ukurannya, tetapi karena antrian panjang yang mengular di depannya. "Pak Jumadi, siomay 2 bungkus ya," seru seorang ibu muda yang berusaha menyelip di antara pelanggan lain. "Sabar Bu, gantian ya, semua pasti kebagian," balas Jumadi sambil tersenyum. Jumadi, seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, tampak tenang melayani pelanggannya. Tangannya cekatan membungkus siomay sambil sesekali melempar senyum kepada para pembeli. Gerobaknya sederhana, dengan tulisan tangan bertinta merah, "Siomay lezat Pak Jumadi." Yang membuat orang terheran-heran, Jumadi hampir tidak pernah terlihat memasak atau menyiapkan siomay di tempat. Ia datang ke pasar setiap pagi dengan gerobak yang sudah penuh siomay segar. Tak ada tanda-tanda ia mengukus atau menggoreng. Namun, dagangannya selalu laris manis sebelum siang. "Aneh, ya. Si Jumadi ini, siomaynya kayak nggak ada habisnya," komentar Heri, pedagang sayur yang gerobaknya berada di dekat Jumadi. "Iya, padahal dia datang pagi-pagi, gerobaknya sudah penuh. Masak kapan?" balas seorang pedagang lain sambil geleng-geleng kepala. Desas-desus mulai tersebar di pasar itu. Beberapa orang menganggap keberhasilan Jumadi adalah hasil kerja keras. Tetapi, ada juga yang mulai mencurigai sesuatu yang tak wajar. "Pak Heri, si Jumadi itu nggak pernah belanja bahan baku loh," kata Bunga, pedagang rempah yang gerobaknya tak jauh dari sana. "Maksudmu gimana, Bu?" Heri menatap Bunga dengan kening berkerut. "Ya, coba aja perhatikan. Dia nggak pernah beli ikan, tahu, atau bahan lain. Tapi dagangannya selalu segar." "Itu sih aneh," jawab Bunga dengan nada berbisik. Heri mencoba menyangkal pikiran-pikiran aneh itu. Mungkin dia belanja di tempat lain. Lagian, siapa tahu dia memang rajin masak malam-malam, katanya, meski dalam hati ia juga merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Jumadi tetap melayani pelanggannya seperti biasa. Ia tidak pernah menanggapi gosip yang beredar di pasar. Baginya, yang penting anak-anaknya bisa makan dan hidup cukup. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia berjuang keras untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Namun, di balik wajah ramahnya, Jumadi menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh anak-anaknya sendiri. Malam itu, setelah pasar mulai sepi, Jumadi membereskan gerobaknya. Ia menyapa Heri yang sedang membereskan sayur-sayuran yang tersisa. "Heri, daganganmu laris nggak hari ini?" tanya Jumadi dengan nada bersahabat. "Ya, lumayanlah Pak, tapi nggak sehebat siomaymu." Ngomong-ngomong, kamu masaknya kapan sih Pak? Kok nggak pernah kelihatan sibuk di pasar?" Heri mencoba bertanya dengan nada santai, meski sebenarnya ia penasaran. Jumadi hanya tertawa kecil. Biasa aja Her, mungkin rezeki lagi di tempatku." Jawaban itu terdengar biasa, tapi Heri tidak puas. Ada sesuatu dalam nada suara Jumadi yang membuatnya merasa ada yang disembunyikan. Setelah Jumadi pergi, Heri menghampiri Bunga yang masih menata dagangan rempah-rempahnya. "Bu Bunga, kamu pernah dengar rumor tentang si Jumadi kan?" "Pernah Pak Heri. Banyak yang bilang kalau siomaynya itu, ya, ada campur tangan lain," jawab Bunga sambil mengerutkan dahi. "Maksudnya pesugihan?" bisik Heri dengan suara pelan. "Entahlah. Tapi kalau dipikir-pikir, kok semuanya nggak masuk akal. Dia nggak pernah masak di sini, nggak pernah belanja, tapi dagangannya selalu laris." Heri hanya mengangguk kecil. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi hatinya gelisah. Jika benar ada sesuatu yang tidak wajar, ia khawatir itu akan berdampak buruk, tidak hanya untuk Jumadi, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya.
Sementara itu, Jumadi berjalan pulang dengan langkah cepat. Di rumah kecilnya yang sederhana, ia segera masuk ke dapur tanpa menyalakan lampu. Suara panci berdenting dan pisau beradu mulai terdengar. Namun, jika ada yang mengintip, mereka tidak akan melihat siapapun bekerja di sana. Dapur itu gelap, tetapi terasa seperti hidup, seolah ada banyak tangan yang sibuk mengolah siomay. Jumadi duduk di sudut dapur, memandangi bayangan-bayangan itu dengan tatapan kosong. "Semua ini demi kalian, Nak, demi kalian," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada seseorang. Rumah Jumadi yang kecil dan sunyi menyimpan rahasia yang mulai mengundang kecurigaan. Apakah siomay larisnya benar-benar hasil kerja keras? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua itu? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Jumadi adalah pria yang pernah hidup dengan bahagia bersama istrinya, Lestari. Mereka menikah muda dan bersama-sama merintis kehidupan di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Malang. Lestari adalah wanita sederhana yang selalu mendukung suaminya. Ia yang pertama kali menyarankan Jumadi mencoba berdagang siomay setelah pekerjaan sebagai buruh harian tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dibanding kerja serabutan, kenapa nggak coba jualan aja, Mas? Siapa tahu kita bisa dapat penghasilan lebih stabil, kata Lestari sambil menggendong anak pertama mereka yang baru berusia 1 tahun. Jualan apa, Bu? Aku nggak punya pengalaman, jawab Jumadi terdengar ragu. Mulai aja dari yang sederhana. Siomay misalnya, aku bisa bantu bikin, Mas, yang jualan. Awalnya, hidup mereka berjalan cukup baik. Meski hanya menghasilkan sedikit keuntungan, dagangan siomay mereka mulai dikenal di pasar kecil dekat rumah. Lestari selalu membantu Jumadi membuat adonan setiap malam. Meski lelah, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat anak kedua mereka baru lahir, Lestari jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan ia tak lagi mampu membantu Jumadi membuat siomay. Selama berbulan-bulan, Jumadi membawa Lestari ke berbagai tempat pengobatan, dari dokter hingga tabib. Uang hasil dagangannya habis untuk biaya pengobatan, tapi penyakit Lestari tak kunjung sembuh. "Maafkan aku, Mas, aku jadi beban buatmu," ucap Lestari suatu malam dengan suara lemah. "Jangan bilang begitu, Bu. Kamu adalah segalanya buat aku," jawab Jumadi sambil menggenggam tangan istrinya. Pada akhirnya, takdir berkata lain. Lestari meninggal dunia saat anak mereka yang kedua baru berusia 3 bulan. Kepergian Lestari meninggalkan luka mendalam di hati Jumadi. Ia harus mengurus 2 anak kecil sendirian sambil tetap berjuang mencari nafkah. Hari-hari tanpa Lestari terasa berat. Jumadi sering bangun pagi tanpa semangat, memandangi gerobak siomaynya yang kosong. Pelanggan mulai berkurang karena ia tidak lagi mampu menjaga kualitas siomay seperti saat istrinya masih ada. Suatu malam, dalam keputusasaan, Jumadi duduk sendirian di sudut dapur. Matanya menatap kosong ke arah adonan siomay yang belum selesai dibuat. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran tentang anak-anaknya, tentang utang yang terus menumpuk, dan tentang masa depan yang terasa suram. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya dengan suara serak. Pada saat itulah, seorang kenalan lama bernama Pak Santoso datang ke rumahnya. Santoso adalah orang yang dikenal memiliki kemampuan khusus dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang tidak biasa. "Jumadi, aku dengar kamu sedang kesulitan," kata Santoso dengan nada tenang. "Iya, Pak, hidup saya kacau. Dagangan sepi, anak-anak masih kecil, dan saya nggak tahu harus gimana lagi," jawab Jumadi tanpa bisa menyembunyikan rasa putus asanya. Santoso menatapnya lama, lalu berkata, "Ada satu cara, kalau kamu berani. Tapi ini bukan jalan yang mudah." "Apa maksud Bapak?" tanya Jumadi. "Bingung. Ada ritual tertentu yang bisa membantumu. Daganganmu bisa laris, hidupmu bisa berubah. Tapi kamu harus siap menerima konsekuensinya." Jumadi terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Santoso. Sebagai orang Jawa, ia paham bahwa ada banyak cara untuk mencari keberuntungan, termasuk dengan meminta bantuan dari makhluk gaib.
tapi ia juga tahu risiko di balik itu semua. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Jumadi bertanya, meski dengan hati yang ragu. Kamu hanya perlu menjalankan ritual sederhana dan memberikan tumbal kecil. Tidak akan ada yang terluka, asalkan kamu mengikuti semua syaratnya, jawab Santoso dengan nada meyakinkan. Dalam keadaan terjepit, Jumadi akhirnya setuju. Malam itu, Santoso membawa Jumadi ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan. Di sana, mereka melakukan ritual yang melibatkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno dan persembahan berupa darah ayam. Mulai sekarang, usahamu akan dibantu oleh mereka. Tapi ingat, jangan pernah melanggar perjanjian ini, ujar Santoso setelah ritual selesai. Sejak malam itu, kehidupan Jumadi perlahan berubah. Gerobak siomainya yang sebelumnya sepi mulai dipenuhi pelanggan. Ia tak lagi perlu menghabiskan waktu berjam-jam membuat adonan, karena siomainya seolah-olah muncul sendiri di dapur setiap pagi. Pelanggan memuji rasa siomainya yang selalu konsisten, dan uang mulai mengalir deras ke kantongnya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang hilang dari hidup Jumadi. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan dapur. Suara-suara aneh sering terdengar, meski ia sendirian. Hatinya selalu gelisah, terutama ketika ia memikirkan konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Semua ini demi anak-anak, gumam Jumadi setiap kali rasa takut menghampirinya. Hingga suatu hari, seorang tetangga mulai mencurigai keberhasilan Jumadi, dan desas-desus tentang siomay gaib pun mulai tersebar di pasar, membawa kisah ini ke babak yang lebih gelap. Suasana pasar kota Malang yang biasanya ramai mulai terasa berbeda. Desas-desus tentang keanehan gerobak siomay Jumadi menyebar dari mulut ke mulut. Banyak pedagang yang mulai bertanya-tanya tentang rahasia kesuksesan Jumadi, terutama karena siomaynya selalu laris manis tanpa pernah terlihat memasak di pasar. Pak Heri, kamu lihat nggak si Jumadi pernah masak di sini? Tanya seorang pedagang buah kepada Heri, tetangga gerobak siomay Jumadi. Heri, yang sudah lama memperhatikan Jumadi, menggelengkan kepala. Nggak pernah, tapi dagangannya selalu ada. Rasanya juga enak. Bukan cuma enak, Pak. Aku dengar siomaynya nggak pernah basi, walaupun nggak habis hari itu. Tambah Bunga yang berjualan rempah di sebelah mereka. Pernyataan Bunga membuat Heri termenung. Sebagai tetangga dekat gerobak Jumadi, ia sering merasa ada yang janggal. Tapi ia tidak berani langsung menyimpulkan. Bu Bunga, jangan asal ngomong. Mungkin Jumadi memang pintar menjaga kualitas dagangannya, ujar Heri, mencoba meredam pembicaraan. Namun desas-desus semakin menjadi-jadi. Ada yang mengatakan bahwa Jumadi dibantu oleh makhluk halus untuk membuat siomay. Beberapa bahkan mengaku pernah melihat bayangan aneh di sekitar gerobaknya saat subuh, sebelum pasar buka. Mas Heri, kamu tahu nggak? Kemarin aku lihat ada sosok hitam berdiri di belakang gerobak si Jumadi. Tapi pas aku dekati, tiba-tiba hilang. Cerita seorang pedagang ayam dengan nada berbisik. Wah, jangan ngawur mbak, jawab Heri meski bulu kuduknya meremang. Sementara itu, Jumadi tetap menjalankan usahanya seperti biasa. Ia tidak peduli dengan gosip yang beredar. Baginya, yang terpenting adalah menjaga agar dagangannya tetap laris dan anak-anaknya bisa hidup layak. Namun, dalam diam, Jumadi tahu bahwa desas-desus itu tidak sepenuhnya salah. Setiap pagi, ketika ia masuk ke dapurnya, siomay-siomay itu sudah tersusun rapi tanpa ia perlu repot-repot memasak. Ia hanya tinggal memasukkan semuanya ke dalam gerobak dan pergi ke pasar. Pernah suatu malam, saat ia memutuskan untuk begadang di dapur, ia mendengar suara langkah kaki kecil yang berlarian. Namun, saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Ini semua hanya halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tetapi, rasa gelisah itu tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Bahkan, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok kecil dengan mata merah menyala sedang mengaduk adonan siomay di dapurnya. Sosok-sosok itu tertawa menyeramkan, seolah mengejeknya. Pagi harinya, saat ia sampai di pasar, Heri mendekatinya. Pak Jumadi, maaf sebelumnya. Saya cuma mau tanya, kok siomaymu selalu ada banyak setiap pagi?
Kamu masak kapan sih? Tanya Harry dengan nada hati-hati. Jumadi terdiam sejenak sebelum menjawab. Ah, biasa Her. Saya masak malam-malam, biar pagi-pagi nggak repot. Harry mengangguk, meski jawabannya terasa tidak memuaskan. Di belakang mereka, beberapa pedagang lain yang mendengar percakapan itu saling bertukar pandang dengan tatapan curiga. Bohong tuh, mana mungkin dia masak sendiri segitu banyaknya? Bisik seorang pedagang sayur kepada Bunga. Iya, rasanya ada yang nggak beres, sahut Bunga. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang siomay Jumadi semakin santer. Bahkan, beberapa pelanggan mulai merasa ragu untuk membeli. Mereka takut ada sesuatu yang tidak wajar di balik kelezatan siomay itu. Aku dengar, si Jumadi pakai pesugihan. Ujar seorang ibu muda kepada temannya saat mengantri membeli daging. Serius Bu, jangan-jangan siomaynya ada campuran yang nggak bener, balas temannya sambil bergidik. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Jumadi. Ia mulai merasa terganggu, tetapi ia tidak bisa membela diri tanpa membuka rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Semua ini demi anak-anak, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun dalam hati, Jumadi tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri desas-desus ini sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Hari itu, suasana pasar tampak lebih ramai dari biasanya, tapi tidak dengan gerobak Jumadi. Pelanggannya yang biasa mengantri tampak berkurang. Beberapa orang yang dulu setia membeli siomaynya kini hanya lewat sambil melirik penuh curiga. Jumadi pura-pura tidak memperhatikan, meskipun hatinya mulai resah. Ia tahu, gosip-gosip itu mulai memengaruhi usahanya. Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah tatapan Harry, tetangga gerobaknya. Harry selalu bersikap ramah, tapi akhir-akhir ini sikapnya berubah menjadi lebih dingin. Mas Jumadi, panggil Harry tiba-tiba saat pasar mulai sepi. Iya Harry, ada apa? Jumadi mencoba bersikap biasa. Maaf mas, tapi aku harus ngomong jujur. Banyak orang di pasar ini mulai ngomongin hal-hal aneh tentang usahamu. Aku nggak percaya, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan, ujar Harry dengan nada serius. Jumadi terdiam sejenak. Ngomongin apa maksudmu? Tanyanya meski ia sudah tahu jawabannya. Orang-orang bilang, siomaymu itu nggak biasa. Mereka mulai curiga ada sesuatu di balik kesuksesanmu. Kata Harry pelan, sambil melirik ke kanan dan kiri. Jumadi menarik napas panjang. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Dalam hati, ia tahu gosip itu benar. Namun, ia tidak bisa mengakui semuanya begitu saja. Ah, itu cuma omongan orang iri, Her. Aku ini cuma pedagang biasa, nggak ada yang aneh, jawab Jumadi, berusaha terdengar meyakinkan. Harry mengangguk perlahan, tapi tatapannya masih penuh tanya. Aku percaya kamu, Mas. Tapi kalau gosip ini terus menyebar, daganganmu bisa makin sepi. Malam harinya, Jumadi duduk termenung di dapur rumahnya. Anak-anaknya sudah tertidur, dan dapur itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia tahu, situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia mulai berpikir untuk menghentikan perjanjian yang pernah ia buat dengan Santoso. Namun, memutuskan hubungan dengan makhluk gaib bukanlah perkara mudah. Ia ingat jelas pesan Santoso malam itu, bahwa sekali terikat, tidak ada jalan keluar yang tanpa konsekuensi. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk menemui Santoso. Ia berjalan menembus gelap malam menuju rumah kecil di pinggir hutan tempat Santoso tinggal. Pak Santoso, saya butuh bantuan, kata Jumadi begitu ia tiba. Santoso yang sedang duduk di teras dengan lampu temaram hanya mengangguk pelan. Apa masalahmu, Jumadi? Orang-orang mulai curiga, Pak. Gosip tentang siomay saya makin menyebar. Saya nggak bisa terus begini, kata Jumadi. Suaranya terdengar putus asa. Santoso tersenyum tipis, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Itulah risiko yang harus kamu hadapi, Jumadi. Kesuksesan selalu datang dengan harga, katanya tenang. Tapi ini terlalu berat, Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya, tegas Jumadi. Mendengar itu, Santoso menatapnya tajam. Mengakhiri perjanjian ini tidak mudah, Jumadi. Kamu tahu,
ada harga yang harus dibayar. Harga apa, Pak? Tanya Jumadi dengan suara gemetar. Santoso tidak langsung menjawab. Ia berdiri, masuk ke dalam rumah, dan kembali dengan sebuah buku tua yang tampak usang. Ia membuka halaman-halamannya yang penuh dengan tulisan Jawa kuno, lalu berhenti di satu halaman. Jika kamu ingin memutus perjanjian ini, kamu harus melakukan ritual penebusan. Tapi ingat, ritual ini akan mengorbankan sesuatu yang berharga. Jelas Santoso sambil menunjuk tulisan di buku itu. Jumadi merasa darahnya berdesir. Ia tahu, sesuatu yang berharga itu bisa berarti banyak hal. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya akhirnya. Meski dengan hati yang penuh keraguan. Santoso menjelaskan dengan detail. Tapi semakin ia mendengar, semakin berat rasanya. Ritual itu membutuhkan tumbal yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Bukan hanya materi, tapi juga jiwa seseorang. Pak Santoso, saya nggak bisa melakukan ini. Saya cuma ingin hidup normal lagi. Kata Jumadi, suaranya bergetar. Itulah konsekuensi dari pilihanmu dulu, Jumadi. Sekarang kamu harus memutuskan, teruskan dengan semua risiko yang ada, atau jalani ritual ini dan tanggung akibatnya. Jawab Santoso tegas. Malam itu Jumadi pulang dengan pikiran kacau. Ia merasa seperti berada di persimpangan yang tak punya jalan keluar. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semua ini demi anak-anaknya. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan anak sulungnya, Dimas, terjaga di ruang tamu. "Kenapa belum tidur, Nak?" tanya Jumadi, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku nggak bisa tidur, Pak. Aku mimpi buruk," jawab Dimas sambil memeluk boneka kecilnya. Jumadi memandang anaknya dengan perasaan bersalah. Ia sadar, semua ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan anak-anaknya. Namun, apapun keputusan yang akan ia ambil, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Malam itu, setelah Dimas tertidur kembali, Jumadi duduk sendirian di ruang tamu. Angin dingin menembus celah-celah jendela kayu, seolah menggambarkan kebingungan yang sedang menghantui pikirannya. Ia tahu, apapun yang diputuskan akan membawa dampak besar bagi hidupnya dan anak-anaknya. "Kalau aku terus begini, gosip itu bisa menghancurkan semuanya," gumamnya pelan. Tapi pikiran tentang ritual penebusan juga membuat tubuhnya gemetar. Pagi harinya, suasana pasar kembali berjalan seperti biasa, tetapi gerobak Jumadi tetap sepi. Pedagang lain mulai terang-terangan membicarakan dirinya. Bahkan, beberapa pelanggan setianya tak lagi mampir. Harry, yang sejak lama memperhatikan perubahan ini, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Jumadi. "Mas Jumadi, aku nggak tega lihat kamu begini terus. Apa nggak ada yang bisa aku bantu?" tanya Harry dengan nada tulus. Jumadi terdiam beberapa saat. Ia menatap wajah Harry yang penuh perhatian. Dalam hatinya, ia ingin menceritakan segalanya, tapi ia takut Harry tidak akan percaya. Atau malah memandangnya dengan jijik. "Nggak apa-apa, Her. Ini cuma ujian. Mungkin rezekiku sedang turun," jawabnya singkat, mencoba menghindari pembicaraan lebih jauh. Namun, Harry tidak menyerah. "Kalau butuh sesuatu, Mas, bilang aja. Kita ini tetangga dekat, harus saling bantu," ucapnya. Kebaikan Harry membuat hati Jumadi terasa berat. Ia merasa semakin tertekan dengan rahasia besar yang harus ia simpan. Setelah pasar mulai sepi, Jumadi memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia tidak sanggup lagi menahan tatapan curiga dan bisik-bisik yang terus mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bunga sedang menyapu halaman. "Kok cepat pulang, Pak? Biasanya siang baru sampai," tanya Bunga heran. "Dagangan lagi sepi," jawab Jumadi singkat, berusaha menyembunyikan kegundahannya. Bunga menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak ingin memaksa Jumadi bercerita. Di malam yang sunyi, Jumadi kembali merenungkan kata-kata Santoso. Ritual penebusan yang ia ceritakan terus terngiang-ngiang di kepalanya. Untuk memutuskan hubungan dengan makhluk gaib itu, ia harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia. "Itu gila," pikir Jumadi. "Aku nggak mungkin mengorbankan nyawa orang lain, apalagi keluargaku."
Namun, di saat yang sama, ia sadar bahwa terus mempertahankan perjanjian ini akan membawa lebih banyak masalah. Anak-anaknya mungkin akan tumbuh di lingkungan penuh stigma dan gosip buruk. Esok paginya, Jumadi memutuskan untuk kembali menemui Santoso. Ia ingin mencari jalan lain, apapun yang lebih ringan daripada tumbal nyawa. "Pak Santoso, nggak ada cara lain ya?" tanya Jumadi dengan nada memohon. Santoso hanya tersenyum tipis. "Jumadi, dunia ini berjalan dengan hukum timbal balik. Kalau kamu ingin sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu yang setara. Itu aturan yang tidak bisa dilanggar." "Tapi, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak mau mengorbankan nyawa siapapun," kata Jumadi dengan suara bergetar. Santoso menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, satu-satunya pilihanmu adalah menerima risiko yang ada. Kalau kamu melanggar perjanjian ini tanpa menebusnya, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar daganganmu." Ucapan Santoso membuat Jumadi semakin bingung. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran, sementara waktu terus berjalan. Ia merasa seperti berada di dalam labirin tanpa pintu keluar. Malam itu, Bunga mencoba berbicara dengan Jumadi. "Pak, kamu kelihatan enggak seperti biasanya. Ada apa sebenarnya?" tanya Bunga lembut. Jumadi menatap istrinya. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi mulutnya terasa berat. Akhirnya, ia hanya berkata, "Nggak apa-apa, Bu, aku cuma capek." Namun Bunga tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu, suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar. Tapi seperti biasa, ia memilih untuk tidak memaksa. Beberapa hari berlalu dan tekanan semakin besar. Gosip di pasar semakin liar, hingga ada pelanggan yang terang-terangan bertanya kepadanya, "Pak Jumadi, benar nggak sih kalau siomay ini dibikin sama makhluk halus?" tanya seorang ibu muda dengan nada takut-takut. Pertanyaan itu membuat Jumadi terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi senyum getir yang ia paksakan malah membuat pelanggan itu semakin curiga. Jumadi tahu, waktunya untuk mengambil keputusan sudah semakin dekat. Ia tidak bisa terus menunda. Malam itu, ia kembali merenung, memikirkan semua kemungkinan yang ada. Ia tahu, apapun yang dipilih, tidak akan ada jalan mudah. Dengan hati yang berat, Jumadi akhirnya memutuskan sesuatu yang ia tahu akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku harus menyelesaikan ini. Apapun risikonya, aku tidak mau keluarga dan anak-anakku hidup dalam kutukan ini," bisiknya pada diri sendiri. Pagi itu, Jumadi bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang sejuk terasa berbeda. Ada ketenangan yang menghinggapinya, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Hari ini, ia telah memutuskan untuk melakukan ritual yang akan mengakhiri semuanya. Setelah sarapan bersama keluarganya, Jumadi berpamitan kepada Bunga dengan senyum yang dipaksakan. Ia tidak ingin istrinya tahu apa yang sedang ia rencanakan. "Aku akan ke pasar lebih awal hari ini, Bu. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," katanya sambil mencium kening Bunga. Bunga menatapnya dengan ragu. "Apa benar, Pak? Kamu kelihatan nggak seperti biasa?" Jumadi hanya mengangguk, berusaha menenangkan perasaan istrinya. "Percayalah, Bu, aku cuma butuh waktu untuk diriku sendiri." Begitu tiba di pasar, Jumadi langsung menuju ke gerobaknya. Hari itu, suasana pasar terasa sepi, lebih sunyi dari biasanya. Jumadi tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ia sedang berjalan di jalan yang penuh risiko. Ia menyiapkan siomainya, tetapi kali ini ada tekad yang berbeda dalam setiap gerakan tangannya. Namun sesaat setelah ia membuka tutup gerobaknya, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. "Jumadi." Jumadi menoleh dan melihat Santoso berdiri di ujung jalan, mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi. "Pak Santoso," kata Jumadi, suaranya sedikit gemetar. "Aku sudah siap, ayo kita mulai." Santoso mengangguk pelan, lalu melangkah menuju gerobak siomay. "Kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" tanya Santoso, suaranya terkesan datar, tetapi ada sesuatu yang berat dalam kata-katanya. "Ya Pak, saya nggak bisa terus begini," jawab Jumadi menatap lantai. "Saya harus melakukannya demi keluarga saya."
Dengan langkah tenang, Santoso membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah buku tua yang sama dengan yang ia tunjukkan malam sebelumnya. Ia mulai membaca beberapa mantra dengan suara rendah yang hanya dapat didengar oleh Jumadi. Kata-kata itu terasa asing, seperti bahasa kuno yang datang dari dunia lain. "Jumadi," kata Santoso setelah beberapa lama. "Ingat, setelah ini kamu tidak bisa kembali. Kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi." Jumadi menatap Santoso dengan tegas. "Saya siap, Pak. Saya sudah memikirkan ini matang-matang." Santoso kemudian mengambil sebuah pisau kecil yang tajam dari tasnya dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar gerobak siomay. Ia menyusun beberapa barang, buah-buahan, bunga, dan sebatang dupa yang menyala, mengeluarkan aroma khas yang menyengat. Ritual ini harus dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa keraguan. "Kalau tidak, semuanya akan sia-sia," ujar Santoso dengan suara serius. Jumadi hanya mengangguk. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Semuanya sudah terlalu jauh. Santoso memulai pembacaan mantra, dan udara sekitar mereka seakan menjadi lebih berat. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah pasar. Beberapa pedagang mulai mendekat, merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar gerobak Jumadi. Namun, mereka tidak berani melangkah lebih dekat. Ada sesuatu yang mencekam di udara, membuat mereka takut untuk mengganggu. "Jumadi, sekarang kamu harus memberikan apa yang diminta," kata Santoso, memecah keheningan. Jumadi menatap kosong ke arah lantai, dan tanpa berkata-kata, ia mengambil sebuah pisau kecil dari dalam saku jaketnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menorehkan ujung pisau itu di telapak tangannya. Darah segar mengalir, menetes ke tanah. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin, dan suara langkah-langkah berat terdengar semakin mendekat. Jumadi menengadah dan melihat sosok-sosok bayangan yang mulai muncul di sekitar lingkaran. Mereka datang dari kegelapan, wajah mereka tampak buram, dan matanya merah menyala. Jumadi merasa tubuhnya seperti terhimpit, seakan napasnya terhenti. "Jumadi, kamu telah memenuhi bagianmu," suara Santoso terdengar. Tetapi entah mengapa, suara itu seperti datang dari tempat yang jauh. "Sekarang, kamu harus menerima konsekuensinya." Sesaat kemudian, satu sosok besar dengan tubuh tinggi dan kulit gelap melangkah keluar dari kegelapan. Itu adalah makhluk yang selama ini membantu Jumadi dalam bisnis siomaynya. Sosok itu menatapnya dengan mata yang menyala-nyala, seakan mengingatkan Jumadi akan semua perjanjian yang telah ia buat. Jumadi merasa kakinya lemas, namun ia tahu, ritual ini harus selesai. Ia tidak bisa mundur. Tanpa kata-kata, sosok itu melangkah mendekat dan memberikan sebuah cermin kecil kepada Jumadi. "Lihatlah cermin ini. Disinilah segala sesuatunya akan berakhir." Dengan tangan yang masih gemetar, Jumadi memandang ke dalam cermin itu. Perlahan, bayangan dirinya mulai berubah, terlihat lebih tua, lebih lelah, dan seakan menghilang sedikit demi sedikit. Ia merasa dirinya hilang dalam cermin itu, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang lenyap begitu saja. "Apa yang terjadi?" gumamnya, suara gemetar. Santoso berdiri di sampingnya. "Kamu telah memilih untuk melepaskan semuanya, Jumadi. Tumbal yang harus dibayar adalah sebagian dari dirimu sendiri. Sekarang, tidak ada lagi yang akan kamu terima tanpa bayaran." Jumadi menutup mata, berusaha menerima kenyataan. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan akan meninggalkan bekas seumur hidup. Tiba-tiba, cermin itu pecah dan semua bayangan di sekitar mereka menghilang dalam sekejap. Suasana pasar kembali seperti biasa, tetapi Jumadi merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, namun di saat yang sama ada kekosongan yang besar di dalam dirinya. "Jumadi, kamu sudah bebas," kata Santoso, lalu melangkah mundur. Tetapi ingat, kebebasan ini datang dengan harga yang tinggi. Tidak ada yang benar-benar bebas di dunia ini. Jumadi menatap Santoso, dan dengan perlahan, ia mulai berjalan kembali menuju gerobaknya. Saat ia melangkah, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan lagi. Hari-hari setelah ritual itu berlangsung dengan cara yang aneh. Jumadi merasa seakan ada sesuatu yang hilang, tapi entah apa itu. Pekerjaannya berjalan seperti biasa.
tetapi ada ketenangan yang berbeda dalam dirinya. Ketenangan yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Seolah-olah ia telah membayar harga yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, namun terasa begitu nyata. Gerobak siomainya kini selalu penuh. Pembeli datang tanpa henti, meskipun Jumadi merasa lebih sedikit bersemangat untuk melayani mereka. Bisnis siomay yang semula ia perjuangkan dengan penuh cinta kini terasa seakan hanya rutinitas belaka. Pelanggan datang dan pergi, memuji rasa siomay yang selalu segar, tetapi Jumadi tidak merasakan kebahagiaan seperti dulu. Bunga mulai merasa perubahan pada suaminya, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam, Jumadi kembali pulang dengan wajah datar, seakan perasaan dan pikirannya tertutup rapat. Ia tak lagi bercerita tentang pekerjaannya atau masalah yang dihadapi. Bahkan, kehangatan yang dulu selalu ada di antara mereka kini mulai memudar. Suatu sore, Bunga mengajak Jumadi berbicara di halaman rumah. Angin sore berhembus lembut, dan suara cicada mengisi kesunyian yang mulai terasa tegang di antara mereka. "Pak, ada yang berbeda dari kamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa kamu semakin jauh. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Tanya Bunga dengan lembut, namun matanya penuh keprihatinan. Jumadi terdiam, menunduk sejenak. Ia tidak bisa lagi berbohong, meskipun tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, akhirnya ia mengangkat wajahnya, memandang matanya yang penuh kasih, dan berkata dengan suara pelan, "Bunga, aku sudah melakukan sesuatu yang besar, yang mungkin akan mengubah segalanya. Tapi aku melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita." Bunga terkejut. Ia merasa cemas mendengar kata-kata Jumadi. "Apa maksudmu, Pak? Apa yang kamu lakukan?" Jumadi menarik napas panjang. "Aku terjerat dalam perjanjian yang mengikatku dengan makhluk gaib. Aku melakukan ritual untuk melepaskan diri dari itu. Aku tahu itu salah, dan aku tahu aku harus membayar harganya." Bunga terdiam, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Ia merasa dunia sekitarnya mulai berputar, tak tahu harus percaya atau tidak. Namun, melihat wajah Jumadi yang serius, ia tahu suaminya tidak sedang berbohong. "Pak," kata Bunga dengan suara yang hampir berbisik, "apakah kita benar-benar bisa hidup dengan cara seperti itu? Aku nggak bisa bayangkan kalau kita terus terikat dengan hal-hal seperti itu. Aku takut, Pak. Aku takut dengan apa yang sudah kamu lakukan." Jumadi meremas tangannya, berusaha menahan perasaan yang mulai meluap. "Aku tahu ini berat, Bu, tapi percayalah, aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku sudah berusaha keras. Aku tidak ingin melihat anak-anak kita tumbuh dengan kemiskinan. Aku hanya ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik." Bunga menggenggam tangan suaminya. "Tapi Pak, tidak ada yang bisa dibeli dengan cara seperti itu. Jika itu berarti kehilangan sebagian dari dirimu, aku lebih baik hidup sederhana. Kita bisa mulai lagi dari awal, kita bisa berjuang bersama. Asalkan kita tidak kehilangan diri kita sendiri." Jumadi menundukkan kepala. Ia tahu Bunga benar, dan setiap kata yang keluar dari mulut istrinya terasa seperti pisau yang menancap di hatinya. Ia merasa bersalah, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia sudah terperangkap dalam kesepian dan penyesalan yang tak bisa lagi dihindari. Pada malam itu, setelah anak-anak tidur, Jumadi duduk termenung di ruang tamu. Di luar, hujan turun dengan deras, membuat suasana semakin muram. Pikirannya kembali ke saat ia pertama kali bertemu dengan Santoso dan bagaimana ia tergoda oleh janji-janji tentang kekayaan dan keberhasilan. Apakah itu keputusan yang benar? Pikirnya, bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini harga yang harus aku bayar untuk apa yang kuinginkan? Setelah beberapa saat, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan sendirinya, dan seorang sosok muncul di ambang pintu. Jumadi terkejut dan langsung berdiri. Sosok itu adalah Santoso. "Ada apa, Pak Santoso?" tanya Jumadi dengan suara gugup. Santoso hanya tersenyum samar, matanya penuh makna. "Jumadi, kamu sudah melakukan ritual itu, namun harga yang kamu bayar belum selesai. Ingat, perjanjian ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang keseimbangan. Kamu telah menerima banyak,
tapi juga harus memberi banyak. Jumadi menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan suara parau. Santoso melangkah lebih dekat, masih dengan senyum yang dingin. "Apa yang kamu dapatkan sekarang, semuanya harus ada konsekuensinya. Kamu pikir hidupmu akan berjalan mulus begitu saja? Kamu harus membayar lebih, Jumadi. Keluargamu, semua yang kamu cintai, itu adalah harga yang harus kamu bayar." Jumadi merasa tubuhnya lemas. "Apa maksud Bapak? Aku sudah memberikan segalanya. Apalagi yang harus aku korbankan?" Santoso berhenti sejenak, menatapnya dengan tajam. Waktu akan memberi jawabannya. Tapi ingat, tidak ada yang bisa lari dari perjanjian yang sudah dibuat. Dengan langkah pelan, Santoso mundur, dan pintu kembali tertutup dengan sendirinya. Suasana rumah menjadi semakin mencekam, dan Jumadi merasa seolah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Hari-hari setelah pertemuan itu, Jumadi merasa hidupnya semakin tidak menentu. Meskipun siomainya tetap laris, ada perasaan cemas yang terus menghantuinya. Ia merasa terikat, tidak hanya dengan makhluk gaib yang dulu membantunya, tetapi juga dengan harga yang belum sepenuhnya ia bayar. Bunga merasakan perubahan yang semakin jelas pada suaminya. Setiap kali ia bertanya tentang apa yang sedang terjadi, Jumadi hanya tersenyum pahit dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, Bunga tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun Jumadi merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Keseharian yang terlihat biasa saja justru menyembunyikan ketegangan yang semakin terasa dalam dirinya. Siomay yang dulunya ia buat dengan sepenuh hati kini terasa hambar. Bahkan usahanya yang terus berkembang seolah tidak memberi kebahagiaan. Di pasar, Jumadi merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika ia melayani pembeli, ada kalanya ia merasa seakan makhluk tak tampak menatapnya dari kejauhan. Dan setiap kali ia kembali ke rumah, ada perasaan aneh yang menggerogoti dirinya. Seperti ada yang terus mengingatkannya tentang perjanjian yang belum tuntas. Bunga merasakan bahwa suaminya semakin jauh, baik secara fisik maupun emosional. Setiap kali mereka berbicara, rasanya seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Jumadi tidak lagi bisa melihat ke matanya dengan penuh kehangatan seperti dulu. Bahkan, senyum yang ia berikan terasa dipaksakan. Suatu sore, Bunga memutuskan untuk pergi ke pasar sendiri, berharap bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan. Di pasar, ia tidak melihat Jumadi di sekitar gerobaknya. "Pak Jumadi kemana ya?" tanya Bunga kepada seorang pedagang yang sering membeli bahan-bahan dari mereka. Pedagang itu hanya menggelengkan kepala. "Biasa Bu, Pak Jumadi sering pergi lebih awal sekarang. Katanya lagi sibuk urusan lain." Bunga merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya lebih jauh. Ia memutuskan untuk pulang dan mencari cara lain untuk berbicara dengan suaminya. Saat itu, Bunga merasa seakan ada yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Jumadi, tentang apa yang telah ia lakukan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bunga memutuskan untuk berbicara dengan Jumadi. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang ingin ia ajukan. Ia tidak bisa lagi tinggal diam. "Pak, kita perlu bicara," kata Bunga dengan tegas, meski suaranya penuh kecemasan. Jumadi menoleh dari tempat duduknya, tampak terkejut. "Tentang apa, Bu?" jawabnya dengan nada yang datar. Bunga duduk di hadapannya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu nggak bisa terus begini, Pak. Ada yang nggak beres denganmu. Aku tahu kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Jumadi menunduk, berusaha menenangkan diri. Ia ingin menghindari pembicaraan ini, tapi ia tahu Bunga tidak akan berhenti bertanya. "Bunga, aku nggak bisa ceritakan semuanya. Ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan." Bunga merasa hatinya berdebar. "Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi, Pak. Aku nggak ingin kita terus terpisah seperti ini."
Jumadi menghela napas panjang. Ia tahu jika ia terus menyembunyikan segalanya, akhirnya Bunga akan semakin terluka. Baiklah Bu, aku terlibat dalam sesuatu yang besar. Aku melakukan ritual untuk keberhasilan siomay kita. Aku memanggil makhluk gaib, dan itu memberi kita kekayaan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bunga terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Makhluk gaib? Pak, kamu benar-benar melakukan itu? Kenapa kamu nggak memberitahuku dari dulu? Jumadi meremas tangannya. Aku tahu ini salah, Bu. Tapi aku melakukannya untuk kita. Agar kita bisa hidup lebih baik, agar kita nggak kekurangan lagi. Bunga menatapnya dengan penuh kepedihan. Tapi Pak, kamu nggak bisa mengorbankan segalanya hanya untuk itu. Apa kamu nggak tahu kalau semua ini ada konsekuensinya? Kalau kita terus seperti ini, kita nggak akan pernah bebas dari perjanjian itu. Jumadi terdiam, wajahnya terlihat sangat lelah. Aku tahu, Bu. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku sudah terlanjur melakukannya, dan aku nggak bisa mundur. Bunga menggenggam tangan Jumadi dengan erat. Pak, kita masih punya waktu. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah hidup kita harus cari cara untuk melepaskan diri dari semua ini. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Jumadi menatap istrinya dengan mata yang penuh kebingungannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Bu? Ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja diselesaikan. Aku sudah berjanji pada mereka, dan mereka tidak akan melepaskanku begitu saja. Bunga menggigit bibirnya, merasa cemas. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Pak. Tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa melihatmu semakin jauh dari aku, dari anak-anak kita. Jumadi merasa berat, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Ia tahu Bunga benar, tetapi jalan yang ia pilih sudah terlalu dalam. Ia hanya bisa menatap Bunga dengan rasa bersalah yang mendalam. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Aku takut. Bunga mengusap lembut pipi suaminya. Kita akan cari jalan keluar bersama, Pak. Jangan biarkan ketakutanmu menghancurkan kita. Aku masih percaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Beberapa hari setelah percakapan itu, Jumadi memutuskan untuk menemui Santoso lagi. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Rasanya, hidupnya sudah begitu terikat dengan perjanjian itu, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Santoso, yang selalu muncul ketika dibutuhkan, adalah satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Di sebuah tempat yang sepi di pinggiran kota, Jumadi akhirnya bertemu dengan Santoso. Kali ini, Santoso tampak lebih gelap, lebih misterius dari biasanya. Wajahnya yang keras dan dingin membuat suasana semakin tegang. "Apa yang kamu inginkan, Pak Santoso?" tanya Jumadi, suaranya penuh kecemasan. Santoso tersenyum tipis, namun senyuman itu tidak menyembunyikan kekuatan yang ada di baliknya. "Kamu datang, Jumadi. Apa kamu sudah siap untuk menerima kenyataan?" Jumadi menunduk, seolah tak punya pilihan lain. "Saya ingin melepaskan diri. Saya ingin kembali ke hidup yang normal, Pak. Saya tidak bisa terus seperti ini." Santoso menghela napas panjang. "Tidak ada yang bisa lepas begitu saja, Jumadi. Semua ada harga yang harus dibayar. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya." Jumadi menggenggam tangannya. "Saya siap, Pak. Saya harus melepaskan semuanya." "Kalau begitu, waktunya sudah tiba," jawab Santoso dengan suara rendah, penuh makna yang mengerikan. Dengan perasaan campur aduk, Jumadi tahu bahwa langkah berikutnya adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang bisa membebaskannya, atau justru mengikatnya selamanya. Langit di luar tampak gelap, dengan awan mendung yang menggelayuti bumi. Hujan yang turun dengan deras semakin menambah suasana murung di dalam diri Jumadi. Ia merasa hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Setelah bertemu dengan Santoso, ia tahu bahwa hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kenyataan, ia tahu bahwa perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib itu harus dibayar. Tidak ada jalan mundur. Di dalam rumah, Bunga merasa ada yang tidak beres. Setelah percakapan mereka malam sebelumnya, ia bisa merasakan kegelisahan suaminya yang semakin mendalam.
Setiap kali ia menatap wajah Jumadi, ia melihat ketakutan yang tersembunyi, ketakutan yang bahkan lebih besar dari sekadar masalah finansial atau pekerjaan. Malam itu, Bunga duduk di ruang tamu, menunggu Jumadi pulang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada beban berat yang menggelayuti kehidupan mereka. Saat pintu terbuka dan Jumadi masuk, Bunga segera berdiri dan mendekatinya. "Pak, ada apa? Kamu kelihatan cemas sekali," tanya Bunga dengan nada khawatir. Jumadi menatap istrinya dengan tatapan kosong, seakan tidak melihatnya. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa hambar. "Aku baru saja berbicara dengan Santoso," jawabnya pelan. Bunga terkejut mendengar nama itu. "Santoso? Pak, kamu harus berhenti berurusan dengan dia. Kita sudah cukup terjebak dalam masalah ini." Jumadi menggelengkan kepala. "Tidak ada jalan lain, Bunga. Ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Aku sudah melakukan sesuatu yang tak bisa dibatalkan begitu saja." Bunga terdiam, menatap suaminya dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang kamu lakukan, Pak? Kenapa kamu nggak pernah cerita sebelumnya? Kenapa kamu harus melibatkan mereka?" Jumadi menundukkan kepala, merasa bersalah. "Aku terjerat, Bu. Aku ingin kita hidup lebih baik. Aku ingin bisnis siomay kita terus berkembang. Jadi aku melakukan ritual itu. Tapi sekarang aku tahu, aku harus membayar harga yang sangat besar." Bunga merasa hatinya remuk mendengar pengakuan suaminya. "Apa maksudmu, Pak? Apa yang kamu bayar? Apa yang bisa kita bayar?" Suaranya mulai bergetar, hampir tak terbendung. Jumadi memejamkan mata, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi. "Mereka ingin sesuatu yang lebih besar, Bu. Mereka ingin mengambil sesuatu yang sangat berharga. Aku harus memberikan lebih dari sekadar uang atau harta." Bunga merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata itu. "Apa maksudnya, Pak? Kamu bilang aku harus siap menghadapi kenyataan, tapi aku nggak bisa menerima ini. Kamu nggak bisa mengorbankan kita semua hanya demi bisnis ini." Jumadi menghela napas panjang. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Mereka sudah mengambil semuanya, dan sekarang aku harus memberikan lebih." Pada saat itu, suara pintu terbuka terdengar. Tanpa diduga, Santoso muncul di ambang pintu. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia melangkah masuk ke rumah mereka tanpa diminta. "Bapak Santoso, kenapa datang ke sini?" tanya Bunga dengan suara terkejut. Santoso hanya tersenyum, tatapannya dingin dan tajam. "Kamu tidak bisa lari dari perjanjian itu, Jumadi. Waktu sudah habis dan sekarang kamu harus menepati janji." Bunga berdiri tegak, menghadapi Santoso dengan keberanian yang tiba-tiba muncul. "Apa yang kalian inginkan? Aku nggak akan biarkan suamiku terus terjerat dengan hal-hal seperti ini." Santoso menatap Bunga, tetapi senyumnya tetap dingin. "Apa yang kami inginkan, Bunga, bukan hanya sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Jumadi sudah tahu apa yang harus dibayar." Jumadi menggenggam tangan Bunga dengan erat, matanya penuh dengan kesedihan. "Bu, ini bukan pilihan. Aku sudah terikat. Apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang sangat berharga." Bunga merasa tercekik. "Apa yang mereka inginkan, Pak? Aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku nggak bisa melihatmu semakin jauh dari aku, dari anak-anak kita." Santoso mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. "Jumadi, kamu sudah menjalani ritual itu, dan sekarang waktunya datang. Kamu tahu apa yang harus diberikan." Jumadi menatap Santoso dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu, Pak. Aku sudah tahu." Suaranya begitu rendah, penuh kepasrahan. Santoso mendekat, melangkah perlahan menuju Jumadi dan Bunga. "Harga yang kamu bayar bukanlah sekadar uang atau harta benda. Hanya ada satu yang bisa membayar perjanjian ini, dan itu adalah apa yang paling berharga bagi kamu." Bunga merasa jantungnya berdegup kencang, mengerti apa yang Santoso maksudkan. "Tidak, aku nggak akan membiarkan kalian mengambil suamiku. Aku nggak akan menyerah begitu saja." Santoso menatapnya dengan penuh amarah. "Kamu tidak punya pilihan, Bunga. Semuanya sudah ditentukan. Kamu hanya bisa menerima kenyataan bahwa kamu harus membayar harga ini." Jumadi menarik Bunga ke samping, mencoba melindunginya. "Bu, jangan. Ini bukan tentang kita lagi.
Ini adalah keputusan yang harus aku ambil, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bunga menggenggam tangan suaminya dengan erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Pak. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Santoso menyeringai, menatap mereka dengan penuh kekuasaan. Kamu tidak bisa lari dari ini, Jumadi. Kamu sudah terlalu dalam terjerat dengan janji yang telah kamu buat. Jumadi menatap Santoso dengan tatapan yang penuh penyesalan, namun juga kebulatan tekad. Aku sudah terjebak, dan sekarang aku harus menanggungnya. Di luar rumah, hujan semakin deras turun. Tidak ada suara selain detak jantung yang keras di dada Jumadi, dan suara alam yang menggemuruh seakan menyuarakan keraguan dalam dirinya. Hari ini adalah titik puncak dari segala keputusan yang telah ia buat, dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Dengan hati yang penuh beban, Jumadi tahu bahwa harga yang harus ia bayar akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, ia juga tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tak akan bisa melepaskan diri dari bayang-bayang yang telah menghantuinya sejak perjanjian itu dimulai. Hujan yang terus turun sepanjang malam tampak seolah menyambut ketegangan yang menggantung di udara. Dalam keheningan itu, Jumadi dan Bunga berdiri berdampingan, menatap Santoso yang berdiri di hadapan mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Waktu terasa berhenti, seolah mereka semua terjebak dalam momen yang menegangkan ini. Jumadi menggenggam tangan Bunga dengan erat, seolah mencoba menenangkan dirinya dan istrinya sekaligus. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan Santoso. Ia tahu apa yang harus ia bayar, dan perasaan takut semakin menyesakkan dadanya. Jumadi, kamu sudah tahu apa yang harus dibayar, kata Santoso. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Perjanjianmu sudah jelas, dan ini adalah waktu yang ditentukan. Bunga menatap Santoso dengan tatapan penuh amarah. Aku nggak akan biarkan kamu menyentuh suamiku. Apa yang kalian inginkan? Serunya dengan suara yang penuh tekad. Santoso tersenyum sinis, namun matanya tetap tajam dan dingin. Apa yang kami inginkan bukanlah sesuatu yang bisa kamu penuhi dengan kata-kata atau pertanyaan, Bunga. Kamu sudah terjebak dalam permainan ini, dan kamu tak punya pilihan selain mengikuti aturan. Bunga berusaha menahan diri agar tidak panik, meski hatinya hampir hancur melihat bagaimana Santoso begitu tenang dan menguasai situasi. Aku tidak percaya kalian bisa mengatur hidup kami seperti ini. Ini bukan takdir, Pak. Kami memiliki pilihan, kami bisa melawan. Jumadi menatap Bunga dengan tatapan yang penuh penyesalan. Bu, ini bukan saatnya untuk melawan. Aku sudah terlanjur terjebak dalam janji itu. Mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Bunga menundukkan kepala, hatinya terasa hancur mendengar kata-kata suaminya. Jumadi, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku nggak bisa kehilanganmu, Pak. Aku nggak bisa membiarkan mereka mengambilmu. Santoso menatap mereka berdua dengan ekspresi yang tak terbaca, seolah menikmati ketegangan yang terjadi. Keputusanmu sudah final, Jumadi. Harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tak bisa kamu hindari. Semua ini sudah ditentukan, dan kamu tidak bisa mengubahnya. Jumadi menatap Santoso dengan wajah yang penuh keraguan, namun akhirnya ia mengangguk. Aku tahu, Pak, aku sudah memilih jalan ini, dan aku harus menanggung akibatnya. Bunga menatap suaminya dengan mata penuh air mata. Jumadi, jangan pergi dari aku, Pak. Jangan biarkan mereka mengambilmu begitu saja. Santoso memandang Bunga dengan tatapan yang penuh kekuatan. Kamu tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi, Bunga. Kamu hanya bisa menyaksikan. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin gelap, seakan dunia di sekitar mereka ikut menyesuaikan diri dengan kegelapan yang ada di dalam hati Jumadi. Santoso mulai melangkah lebih dekat, dan Jumadi merasakan getaran yang aneh di tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tak tampak namun sangat kuat, sesuatu yang menuntut agar ia membayar harganya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Bunga, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. Santoso menatap Bunga, lalu mengalihkan pandangannya ke Jumadi. Sekarang saatnya kamu memenuhi janji yang telah kamu buat. Mereka menunggu. Jumadi menelan ludahnya, dan ia merasa seolah tak ada jalan keluar. Aku tidak punya pilihan, Bu. Aku sudah terlalu dalam terjerat dalam perjanjian ini.
Bunga menggenggam tangan suaminya lebih erat, mencoba memberikan kekuatan meski ia sendiri merasa kehilangan arah. "Pak, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Aku nggak akan meninggalkanmu." Santoso mengangguk, seolah memberi tanda bahwa waktu telah tiba. Ia melangkah ke meja yang terletak di sudut ruangan, tempat yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. Di atas meja itu tergeletak benda-benda aneh, benda yang seolah menyimpan kekuatan tak terbayangkan. Setiap benda yang ada di sana terasa mengundang rasa takut yang mendalam. Santoso berhenti di depan meja itu, lalu menatap Jumadi. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Jumadi. Ambil benda ini. Ini adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar." Jumadi terdiam. Matanya tertuju pada benda yang ada di meja itu. Sebuah pisau kecil yang tampak tajam dan mengerikan. Tangan Jumadi gemetar saat ia mendekati meja dan meraih pisau tersebut. Rasanya seperti dunia berputar, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah rasa takut yang menggerogoti dirinya. "Apa yang harus aku lakukan dengan ini?" tanya Jumadi. Suaranya serak, penuh ketakutan. Santoso tidak menjawab langsung, melainkan hanya tersenyum dengan senyum yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Jumadi. Ini adalah bagian dari pembayaranmu. Jangan ragu, atau konsekuensinya akan jauh lebih buruk." Jumadi merasa pusing, tubuhnya semakin lemah, dan pikirannya dipenuhi oleh kebingungan yang luar biasa. Aku tidak bisa melakukan ini." Bunga merasakan perubahan dalam diri suaminya. Ia melihat Jumadi hampir kehilangan kendali, dan hatinya merasa hancur. Ia tidak bisa melihat suaminya jatuh lebih dalam lagi ke dalam kegelapan ini. "Pak, tolong, jangan lakukan ini. Ada jalan lain, pasti ada jalan lain." Santoso mendekat, suaranya rendah dan mengancam. "Tidak ada jalan lain, Bunga. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan." Jumadi merasa terperangkap di antara rasa cinta dan tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa jika ia tidak melaksanakan apa yang diminta, maka ia akan membawa malapetaka yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang ia cintai. Dengan tangan yang gemetar, Jumadi menatap pisau itu sekali lagi. Dalam sekejap, ia merasa seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa pilihan ini akan mengubah hidupnya, mungkin untuk selamanya. Bunga menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Pak, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Tapi tolong, jangan biarkan mereka mengambilmu." Namun, dalam kedalaman hatinya, Jumadi tahu bahwa harga yang harus dibayar kali ini adalah harga yang tidak bisa dihindari. Dengan penuh penyesalan, ia menundukkan kepala dan mulai melakukan apa yang diminta. Ketika pisau itu mulai menyentuh kulitnya, dunia terasa hening, seakan alam semesta sendiri menahan napas. Sesuatu yang lebih besar dari apapun sedang terjadi, dan Jumadi tahu bahwa tak ada yang akan sama setelah ini. Bunga memejamkan matanya, tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi, meski hatinya terasa hancur. Dan di luar, hujan terus turun, seolah membasahi segala harapan yang pernah ada. Kisah Jumadi dan Bunga adalah pengingat bagi kita semua tentang harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup. Terkadang, kita tergoda oleh keinginan untuk cepat mendapatkan hasil, baik itu kesuksesan, kekayaan, atau kemudahan hidup, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, setiap keputusan yang kita buat, baik besar maupun kecil, pasti ada akibatnya. Kehidupan seringkali tidak sesederhana apa yang kita inginkan. Terkadang, ada kekuatan lebih besar yang mempengaruhi arah perjalanan kita. Namun, meskipun godaan dan ketakutan bisa datang, kita harus selalu mengingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan sejati. Keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik hanya akan membawa kehancuran di kemudian hari. Jumadi memilih jalan pintas dengan cara yang tampaknya menguntungkan pada awalnya, namun akhirnya ia harus membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Ini adalah pelajaran penting bahwa setiap perjanjian, bahkan yang tampaknya tidak berbahaya, memiliki konsekuensi yang tidak selalu terlihat di awal. Untuk kita semua, penting untuk selalu berhati-hati dalam membuat keputusan.
Pilihlah jalan yang benar, yang didasarkan pada kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Keberhasilan yang dicapai dengan usaha yang jujur dan penuh integritas akan memberikan kebahagiaan yang tahan lama, tanpa ada bayangan penyesalan yang mengikuti. Jangan biarkan godaan sesaat menghancurkan impianmu. Jangan terjebak dalam janji-janji yang menggiurkan, yang mungkin akan mengorbankan hal-hal yang lebih berharga dalam hidupmu. Ingatlah bahwa dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita mencapainya. Jangan biarkan kita terperangkap dalam keputusan yang akan merusak bukan hanya diri kita, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel kami. Di sini